Baiklah sobat calon guru semuanya, saat ini sedang berlangsung yaitu pelaksanaan PPG bagi guru tertentu setelah sebelumnya dilaksanakan piloting PPG tahap 1 kemudian piloting tahap 2. Nah tentunya terkait tentang pelaksanaan PPG di tahun 2024 ini banyak sekali teman-teman yang mendapatkan pertanyaan, mengapa saya nggak terpanggil, mengapa teman saya terpanggil, kemudian kapankah saya akan bisa ikut seleksi administrasi dan lain sebagainya. Dan baru saja di sini Prof Nono yaitu selaku Dirjen GTK melakukan kegiatan ngopi bareng ya. Dan pada video ini kita akan merangkum yaitu menyampaikan 28 poin penting rangkuman ngopi bareng Prof Nono Suryani terkait tentang pelaksanaan PPG bagi guru tertentu dan juga persiapan seleksi administrasi PPG 2024. Kira-kira bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika calon guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, di sini kita menyimak yaitu dengan sesama yaitu hasil ngopi bareng Prof Nono selaku Dirjen GTK tertanggal 19 September 2024 kemarin. Nah tentunya di sini nanti akan membantu menjawab teman-teman pertanyaannya terkait tentang mengapa nggak terpanggil PPG 2024, kemudian kapankah penjadwalan untuk seleksi administrasi PPG 2024 dan apa saja syarat yang harus disiapkan ya untuk ikut seleksi administrasi dan tentunya pertanyaan-pertanyaan lainnya. Oke sobat-sobatnya, dimulai ya, mulai dari yang pertama yaitu di sini terkait tentang informasi seleksi administrasi tahun 2024. Ini nanti adalah merupakan salah satu cara yaitu untuk penuntasan 1,5 jutaan guru yang pada awal tahun kemarin ini kita sudah bahas nih, yaitu siapa saja yang termasuk dalam kriteria 1,5 jutaan guru yang akan dituntaskan untuk sertifikasinya sampai 3 tahun mendatang ya. Yaitu yang pertama, ini adalah nantinya akan ada seleksi administrasi ya di tahun ini, jadwal nanti akan menyusul. Nah teman-teman yang tentunya belum terpanggil piloting PPG tahap 1, tahap 2 maupun juga PPG tahap 3, entah itu teman-teman yang belum ikut seleksi administrasi ataupun juga belum lulus seleksi administrasi, nanti dipantau akan ada seleksi administrasi. Terkait tentang apa saja syarat-syaratnya nanti kita akan bahas di bawah. Kemudian untuk yang kedua, disampaikan oleh Prof Nono bahwasanya untuk pelaksanaan PPG 2025 nantinya mengacu pada Permendikbudristek yang saat ini sedang berlaku. Nah kriterianya itu kan sudah kita bahas ya, nanti kita akan sematkan pada kartu video ini teman-teman. Berikutnya untuk yang ketiga, yaitu jika ikut seleksi administrasi di tahun ini alias di tahun 2024, ini nanti untuk pelaksanaan PPG-nya itu di tahun 2025. Dikarenakan untuk tahun ini masih fokus untuk yang sudah lulus seleksi administrasi di tahun 2023 kemarin ya, yang jumlah ada 600 ribuan guru teman-teman. Kemudian untuk yang keempat, yaitu yang telah putus di tengah jalan saat mengikuti PPG 2021 karena suatu hal belum bisa kepanggil kembali ya sampai saat ini. Nah jadi teman-teman di sini ada yang bertanya tadi ketika di live beliau ya, bahwasanya ada guru yang ketika di tahun 2021 itu pernah ikut PPG dalam jabatan, namun dikarenakan suatu hal ini tidak bisa melanjutkan dan akhirnya sampai sekarang ini belum bisa dipanggil kembali. Nah kemudian untuk berikutnya yang kelima, yaitu S1 bahasa Inggris, kemudian fisika, kemudian kimia, matematika, ini diminta untuk tetap saja ikut PPG ya, mengikuti ijazahnya. Karena apa? Karena Serdik Mapel tersebut itu linear untuk mengajar di SD teman-teman. Dan berikutnya yang keenam, yaitu untuk yang ikut PPG dan tidak keluar menu sertifikasi pendidiknya di PMM ya, ini silahkan diminta untuk menghubungi helpdesk dari GTK Kemdikbudristek. Di sana itu kan ada ya helpdesknya, atau mungkin teman-teman bisa menghubungi di BPGP masing-masing. Jadi mungkin teman-teman peserta yang terpanggil piloting PPG di tahap 2 ataupun juga tahap 3 yang sampai sekarang ini sudah lapor diri, namun di PMM-nya itu enggak ada menu sertifikasi pendidik, ini diminta untuk menghubungi helpdesk ya, ataupun juga BPGP. Kemudian untuk yang ketujuh, yaitu piloting 1 dan juga 2, ini disampaikan bahwa sangat lancar ya pelaksanaannya, serta telah termitigasi segala permasalahan yang muncul dan juga solusi yang bisa diberikan. Nah dengan lancarnya pelaksanaan piloting PPG tahap 1 dan juga tahap 2, yang mana beliau sampaikan bahwa untuk yang tahap 1 itu pesertanya itu ada 91.866, kemudian di tahap 2 itu ada
214.180 guru di tahap 2. Kemudian untuk yang sisanya di sini disampaikan bahwasanya untuk PPG guru tertentu tahun 2024 ini adalah yang dikatakan sebagai PPG secara masif ya. Setelah seluruh termitigasi di tahap 1, tahap 2 ini di tahun 2024 yang saat ini sedang berlangsung, atau mungkin teman-teman yang menyebutnya sebagai PPG tahap 3 ini diluncurkan kemarin itu di tanggal 17 September. Nah, nanti jadwalnya itu untuk konfirmasi kesediaan itu sampai dengan tanggal 23 September ya. Untuk jadwal detailnya ini sudah kita bahas nih pada video sebelumnya. Nah, sebenarnya untuk pemanggilan PPG ini dijadwalkan pada bulan Oktober ya, namun di sini dipercepat di bulan September ini teman-teman. Nah, jumlahnya itu ada 301.552 peserta. Ini sudah diberikan notifikasi di SIM PKB. Nah, teman-teman silahkan segera cek secara berkala ya. Ini untuk lakukan konfirmasi kesediaan dan juga lapor diri, kemudian mengakses yaitu fitur sertifikasi pendidik di PMM. Terkait tentang tutorial lengkapnya ini sudah kita berikan ya, sangat lengkap sekali di video sebelumnya. Silahkan teman-teman bisa dicek yaitu di playlist tutorial pendidikan profesi guru teman-teman. Dan berikutnya disampaikan bahwasannya di poin 8 ya, yang dipanggil PPG tahun 2024 itu adalah yang sudah lulus seleksi administrasi di tahun 2023 kemarin, yaitu baik itu yang sudah lulus pretest, yang belum lulus pretest, pokoknya yang penting sudah lulus seleksi administrasi 2023 ini terpanggil ya, sampai sekarang ini di tahap 1, 2 dan juga 3. Nah, bagi teman-teman yang belum terpanggil sampai sekarang ini silahkan dipantau akun SIM PKB. Kalau misalkan teman-teman sudah lulus seleksi administrasi tahun 2023 sampai sekarang belum terpanggil PPG, ini kan untuk batas akhir pemanggilan itu sampai dengan tanggal 23. Nah, dipantau di batas akhir tanggal 23 September ini teman-teman. Kemudian di sini disampaikan untuk kriteria sasaran yang terpanggil PPG yang saat ini itu adalah teman-teman yang aktif mengajar di tahun 2023-2024. Kemudian terdata di Dapodik, kemudian di sini telah lulus seleksi administrasi. Nah, ini kemudian belum memiliki serdik ya, dan juga tersedia bidang studi PPG di LPTK-nya. Jadi teman-teman mungkin yang bertanya-tanya apa sih sasaran kriteria yang dipanggil PPG 2024 ini, yaitu ini aktif mengajar, kemudian terdaftar Dapodik, kemudian lulus seleksi administrasi. Ini poin pentingnya. Belum punya serdik dan juga tersedia bidang studi PPG. Kalau misalkan teman-teman tidak terpanggil, ini bisa jadi tidak termasuk, mungkin ada salah satu hal yang tidak terdapat ya pada kriteria ini. Nah, kemudian teman-teman kalau misalkan ada mungkin NIK tidak valid ya, ini silakan cek, yaitu cek validasi NIK melalui akun SIM PKB, kemudian kalian klik validasi data Pusdatin, atau kalian bisa minta bantuan yaitu perbaiki melalui verbal PTK. Tentunya nanti akan melibatkan yaitu teman-teman operator Dapodik sekolah ya. Nah, kemudian untuk yang ke-10 yaitu yang terpanggil, ini disampaikan oleh Prof Nunuk bahwasanya teman-teman yang terpanggil PPG 2024 ini diminta untuk segera lapor diri ya ke LPTK dan segera mengakses menu sertifikasi pendidik di PMM. Dan kalau misalkan teman-teman di sini memerlukan contoh-contoh jurnal pembelajaran, aksi nyata dan lain sebagainya, ini silakan bergabung di bimbel intensif PPG 2024 yang cara tutorialnya saya berikan di deskripsi video ini, atau nanti akan saya sematkan di kartu video ini ya. Jadi kalian yang terpanggil segera lapor diri ke LPTK dan akses menu sertifikasi pendidik ya. Yang ke-11 yaitu teman-teman yang terpanggil itu harus klik bersedia ya, harus klik bersedia, ini artinya konfirmasi kesediaan. Kemudian setelah itu segera lapor diri nih. Nah, ini ada disampaikan Prof Nunuk bahwasanya ada banyak kasus yang tidak klik konfirmasi kesediaan tapi lapor diri. Nah, ini otomatis nanti nggak bisa ya untuk lanjut menu di PMM, nggak bisa ini, karena untuk syaratnya itu teman-teman harus konfirmasi bersedia dulu, setelah itu kalian lapor diri ke LPTK. Kemudian yang ke-12 yaitu yang tidak termasuk sasaran dari 600.000 atau yang belum terpanggil PPG di tahun ini, maka teman-teman nanti bisa ikut seleksi administrasi di tahun 2024. Nah, jadwalnya ini nanti akan segera dimulai ya. Kemudian untuk jadwal pendaftaran seleksi administrasi ini nanti akan segera diupdate dalam waktu dekat. Silahkan nanti teman-teman dipantau terus channel calon guru ini sehingga kalian nggak akan ketinggalan informasi ya, dan juga tutorial dari saya berikutnya. Kemudian yang ke-14 PPG untuk teman-teman yang bertanya tentang PPG guru PAI misalkan ya, atau guru agama. Nah, disampaikan oleh Prof Nunuk bahwasanya untuk PPG guru agama itu adalah berada di kewenangannya Kementerian Agama dan juga Dirjen Pendidikan Agama Islam ya.
Ini adalah sesuai dengan peraturan Kementerian Agama, itu kewenangan dari Kemenak, dan juga di sini Kemdikbud itu telah namun di sini Kemdikbud itu tidak memiliki kewenangan untuk intervensi di sana. Namun kemarin sudah difasilitasi dari Prof. Nunuk bahwasannya terkait dengan pelaksanaan PPG PAI dan juga Kemenak itu baiknya seperti apa. Dan tentunya dari Prof. Nunuk sendiri itu juga turut memperjuangkan agar teman-teman guru agama bisa segera sertifikasi pendidik ya. Nah, kemudian yang ke-15 yaitu jika telat konfirmasi kesediaan, ini telat konfirmasi kesediaan belum menjadi sasaran piloting tahap 1, tahap 2, tahap 3. Ini tetap diminta untuk tetap memantau informasi di SIM PKKB dan juga di ppg.kemdikbud.go.id. Bagi teman-teman yang mungkin di sini nanti ini tadi tuh yang bertanya tuh gini. Kalau misalkan saya itu sebenarnya sasaran tahap 1, 2, 3, tapi saya telat konfirmasi kesediaan, itu bagaimana supaya bisa ikut PPG? Nah, teman-teman ini diminta untuk memantau SIM PKB dan juga ppg.kemdikbud.go.id ya. Ini mungkin teman-teman ada yang telat ya, mungkin nggak pantau channel calon guru kan, mungkin kalian ketinggalan informasi banget ya. Kemudian yang ke-16 yaitu yang telah terdaftar, misalkan ya teman-teman telah mendaftar PPG SD, sekarang itu ngajar di SMP. Nah, ini dulu teman-teman ketika pendaftaran PPG itu di SD ya. Nah, saat ini ngajarnya tuh pindah di SMP. Maka pilihan bidang studi ini merupakan pilihan disampaikan Prof. Nunuk, yaitu ini kan sebaiknya bagaimana gitu kan. Disampaikan bahwanya untuk pilihan bidang studi itu merupakan pilihan ketika teman-teman ikut seleksi administrasi. Maka teman-teman di sini diminta untuk silakan ubah bidang studi. Kemudian silahkan ikut PPG sesuai dengan ijazahnya saja. Nah, ini diminta oleh Prof. Nunuk yang seperti itu ya. Kemudian berikutnya yang ke-17 yaitu ada yang bertanya tadi, kalau misalkan guru prakarya ijazahnya itu perpustakaan, itu sudah mengajar 15 tahun dan juga sudah P3K, untuk seleksi administrasi berikutnya itu nanti bagaimana? Kan nggak ada linearitas ijazahnya ya tahun kemarin. Nah, di sini dari Prof. Nunuk disampaikan bahwasanya di tahun 2024 nanti akan dipertimbangkan nih. Di pendaftaran seleksi administrasi nanti akan dipertimbangkan yaitu dalam peta linearitas ijazah yang terbaru. Sebagai nanti teman-teman yang ijazahnya prakarya atau mungkin juga ijazahnya itu perpus atau mungkin ijazah lainnya, ini akan bisa terakomodasi dalam seleksi administrasi nantinya. Dan berikutnya yang ke-18 yaitu disampaikan bahwa teman-teman ada yang tadi bertanya gini, saya sudah pernah ikut PPG 221, kemudian terhenti di PPL 2 karena sakit ya. Nah, ini sampai sekarang ini belum dapat dipanggil di tahap ini. Sampaikan belum dapat dipanggil tahap ini. Maka diminta silahkan dipantau di ppg.kemdikbud.go.id dan juga SIM PKB. Karena memang belum ada regulasi bagi teman-teman yang kemarin itu protol atau mungkin juga terhenti. Ini belum ada kebijakan ya. Jadi suruh pantau informasi resmi di ppg.kemdikbud.go.id dan juga di akun SIM PKB-nya. Nah, selanjutnya yaitu nasib yang belum terpanggil piloting tahap 1, 2, 3. Ini bagaimana? Disampaikan bahwasannya yang belum terpanggil itu berarti belum lulus atau belum ikut seleksi administrasi tahun 2023 kemarin. Sehingga teman-teman nanti diminta untuk ikut seleksi administrasi tahun 2024 yang nantinya akan dibuka ya, supaya nanti teman-teman bisa menjadi sasaran di tahun 2025 nantinya. Nah, berikutnya ditanya nih, kapan yang belum lulus pretest di tahun 2023 ini bisa ikut PPG? Disampaikan bahwa nanti diminta untuk ikut seleksi administrasi di tahun 2024. Nah, selanjutnya untuk guru penggerak itu untuk UKPPG-nya itu apakah ikut UKIN dan juga UP atau hanya milih salah satu, UP saja atau UKIN saja? Dijawab yaitu harus ikut semuanya, yaitu UP dan juga UKIN. Nah, untuk guru penggerak yang tidak diikuti itu apa? Yang tidak diikuti adalah pembelajaran di PMM-nya. Namun untuk UKPPG-nya itu harus ikut ya teman-teman. Kemudian nomor 22 nih, yaitu yang terpanggil PPG tahap 3 tapi ubah bidang studi itu seperti apa? Yaitu di sini nanti teman-teman yang terpanggil PPG tahap 3 ini tentunya sama dengan PPG tahap 2 kemarin. Tapi teman-teman ubah bidang studi itu nanti harus ikut seleksi administrasi kembali ya. Artinya tidak bisa ikut PPG di tahun ini. Nah, dikarenakan ya ikut PPG tahun ini kan yang berdasarkan dari hasil seleksi administrasi tahun kemarin. Kalau misalkan ubah bidang studi berarti kan di sini dianggap mengundurkan diri gitu kan. Dan selanjutnya untuk yang nomor 23. Nah, 23 ini ijazah PGSD itu sudah ada. Mungkin teman-teman punya kasus seperti ini nih.
ijazah PGSD sudah ada, kemudian lulus P3K itu dengan ijazah PGSD. Tapi ketika pendaftaran seleksi administrasi di tahun 2023 kemarin itu makanya tuh ijazah bahasa Inggris. Nah itu bagaimana? Nah dari Prof Nono itu menjawab yaitu silahkan lanjutkan PPG dengan mapel bahasa Inggris saja, karena itu sudah linear, disampaikan seperti itu. Nah kemudian teman-teman diminta untuk mengikuti PPG dan juga mengerjakan tugas-tugasnya itu sesuai dengan jabatan saat ini, yaitu di SD dengan bidang studi yang bahasa Inggrisnya teman-teman. Dan selanjutnya untuk yang nomor 24, yaitu jika akun belajar.id itu double atau ganda, itu bagaimanakah solusinya? Dijawab yaitu nanti teman-teman silahkan menghubungi yaitu BBGP ataupun juga helpdesk ya. Helpdesk itu melalui daring, teman-teman bisa menghubungi di helpdesk atau mungkin juga BBGP, nanti akan dibantu ya untuk mencari solusinya, menonaktifkan salah satu akun belajar.id. Nanti yang dipakai yang mana itu nanti yang akan diaktifkan. BBGP itu siapa? BBGP itu Balai Besar Guru Penggerak ya. Kalau zaman dulu itu istilahnya tuh LPMP itu loh, yang biasanya tuh di provinsi ya. Oke, kemudian berikutnya 25. Nah, yang disediakan untuk seleksi administrasi PPG 2024 itu apa saja? Nah, oleh Prof Nono disampaikan bahwasanya apa saja sih yang harus kita siapkan untuk ikut seleksi administrasi PPG 2024. Yang pertama, ini teman-teman pastikan dapodiknya itu harus valid ya. Yang kedua, teman-teman pastikan aktif mengajar. Saat ini aktif mengajar ya, bukan hanya aktif mengajar ngajar saja, tapi dapodiknya nggak valid itu juga nggak bisa nantinya. Yang ketiga, pastikan teman-teman memiliki ijazah S1 ataupun D4. Kemudian pastikan teman-teman nicknya itu tervalidasi ya. Untuk validasi nick ini kalian bisa cek di SIM PKB, itu kalian klik validasi data Dukpusdatin. Nah selanjutnya teman-teman pastikan bidang studi PPG yang dipilih ini nanti sesuai dengan peta linearitas ijazahnya. Jadi di sini ijazahnya apa, kemudian milih bidang studinya ini apa, pastikan ini sama dengan peta linearitas ijazah teman-teman. Dan kemudian untuk yang ke-28, yaitu bagi teman-teman yang ditolak permanen pada seleksi administrasi tahun 2023, diminta untuk ikuti kembali seleksi administrasi tahun 2024. Pastikan itu memenuhi syarat ya. Kemarin itu yang membuat tidak lulus seleksi administrasi itu apanya, dibenahi supaya tahun ini nanti bisa lulus seleksi administrasi dan bisa ikut PPG di tahun 2025. Nah, kemudian yang 27 yaitu bagi teman-teman yang memiliki ijazah S1 dan juga S2, itu ketika seleksi administrasi nantinya itu maka ijazah yang apa? Nah, di sini dari Prof Nono itu menjawab bahwasanya beliau sangat mengapresiasi antusiasme teman-teman untuk melanjutkan ke S2. Namun untuk keperluan sertifikasi pendidik ini adalah sesuai dengan peraturan, ijazah yang diperlukan untuk jadi guru itu kan S1 atau D4 ya. Maka teman-teman diminta untuk menggunakan ijazah S1 atau D4-nya, tidak boleh menggunakan ijazah S2 teman-teman. Oke, kemudian untuk yang berikutnya, yang terakhir ya, yaitu ke-28, dapodiknya itu nggak aktif atau tertulis mutasi gitu ya. Maka teman-teman nanti tidak bisa ikut seleksi administrasi di tahun 2024. Nah solusinya gimana teman-teman yang mungkin saat ini sudah mutasi atau dikeluarkan dari dapodik atau seperti apa? Maka teman-teman diminta untuk mengaktifkan kembali dapodiknya. Nah terkait tentang mengaktifkan dapodik ini kita sudah bahas nih pada video sebelumnya, nanti kita akan sampaikan kembali ya. Mungkin itu untuk 28 rangkuman ngopi bareng Prof Nono yang saya cermati. Semoga bermanfaat dan memberikan pencerahan bagi teman-teman calon peserta PPG maupun juga yang sudah ikut PPG. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.